warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya. Putlah Hakikiyah, Nur Mufidah. Hadirah. Alhamdulillah sekarang berangkat semua ya. Iya. Oke, kita itu harus giat ya dalam menuntut ilmu, apalagi dalam menjalani hidup di dunia ini. Kita itu hidup bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Untuk kita bahagia kedua-duanya, kita juga harus memiliki ilmu sebagaimana hadis Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi dan wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Sekarang pas dengan tema pada hari ini kita akan membahas mengenai pengurusan jenazah yang berhubungan dengan akhirat ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini kalian akan mengetahui mengenai pengurusan jenazah, dimulai dari memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, menyolati jenazah, dan menguburkan jenazah. Oke, sekarang kalian buka buku kalian pada halaman 145. Di situ terdapat 4 gambar ya. Kalian amati gambar tersebut. Kira-kira pesan apa yang akan disampaikan dari gambar yang ada di buku kalian? Silakan. Oke, gambar yang kalian amati itu kan ada 4 gambar ya. Gambar pertama, gambar apa coba? Memandikan. Ya, gambar pertama memandikan. Kemudian yang kedua Mengkafani. yang ketiga menyolati. kemudian yang keempat Menguburkan. Nah, itu semua merupakan gambar-gambar kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain setelah meninggal dunia. Ada memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan. Nah, pada selain itu juga ada, nanti kita akan mempelajari mengenai ziarah kubur dan juga takziah, tapi itu pada pertemuan yang akan datang. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain setelah meninggal. Ketika kita melihat seseorang baru saja meninggal dunia, hal apa yang harus kita lakukan? Pertama, memejamkan matanya apabila belum terpejam. Kemudian mulutnya dikatupkan dengan mengikat kain ya, di sini dari dagu sampai kepala. Kemudian melengkurkan sendi-sendinya agar tidak kaku. Lalu tangannya disedekapkan ya di atas dada. Kemudian kakinya diluruskan. Kemudian ditinggikan lantai jenazah dari lantai yang biasanya. Kemudian dihadapkan ke kiblat. Setelah itu ditutup ya seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan agar auratnya itu tertutup. Kemudian yang pertama tadi ada memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu apa? Nah, memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Kemudian yang berhak memandikan itu siapa saja, dan jenazah yang harus dimandikan itu jenazah yang bagaimana? Ya, jenazah yang akan dimandikan itu pertama, jenazahnya itu harus orang muslim atau muslimah. Kemudian anggota badannya itu masih utuh atau sebagian saja yang masih utuh. Kemudian keadaan jasadnya itu belum rusak ya, rusak. Kemudian ada syarat orang yang memandikan: muslim, berakal sehat, kemudian balik, berniat untuk memandikan jenazah, dan paling penting itu orangnya amanah,
Jadi apabila ada aib pada jenazah tersebut tidak disampaikan kepada orang lain. Kemudian ini orang yang berhak memandikan jenazah ada suami dan istri ya, atau istri atau yang mahramnya. Kemudian jika diserahkan kepada orang lain yang bukan keluarganya, itu apabila jenazahnya perempuan maka yang memandikan perempuan, apabila laki-laki yang memandikan laki-laki. Kemudian mengenai caranya nanti ibu ada sebuah video ya. Iya Bu. Kemudian yang kedua ada mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah itu adalah membungkus jenazah dengan kain, bisa disebut kain kafan. Nah, ketentuannya apabila jenazah laki-laki itu 3 lapis, kemudian apabila perempuan 5 lapis. Itu perbedaannya. Kemudian cara mengkafaninya nanti ada video dan kalian yang mengidentifikasi ya bagaimana cara-caranya. Dan yang ketiga ada menyolatkan jenazah. Nah, menyolatkan jenazah itu dilakukan 4 kali takbir ya, tanpa rukuk dan sujud. Kalian pernah melihat kan? Iya. Yuk kita hafalkan niat untuk mayat yang laki-laki ya. Yuk. Usolli ala hadal mayyiti arba'a raka'atin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Nah, takbir kedua ya membaca sholawat. Kemudian yang takbir ketiga dan keempat membaca doa. Doanya dibaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian yang takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nanti ada video yang menyajikan mengenai menyolati jenazah. Yang pertama kan tadi niat, setelah niat takbir. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua sholawat Nabi. Takbir ketiga doa. Takbir keempat doa dan salam kan ya. Yang terakhir pengurusan jenazah ada menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah itu mengantarkan jenazah ke peristirahatan yang terakhir. Caranya ya itu ketika menguburkan jenazah kita tidak boleh berbicara hal-hal yang tidak penting di situ ya. Kita harus menghormati jenazah yang akan kita kuburkan. Nah, ini ada beberapa video untuk kalian dan nanti kalian didiskusikan bersama teman-temannya apa yang kalian dapat dari video tersebut. Yang pertama ada memandikan jenazah. Kita lihat sama-sama. Memandikan jenazah. Siapakah yang memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah, maka keluarganya berhak memanggil siapa saja yang dapat dipercaya, yaitu pemuka agama. Nah, nanti ini tadi yang orang lain ya. Memandikan jenazah yaitu masker, sarung tangan, cemeng, dan sepatu boot. Menyiapkan air dan daun bidara atau sabun di dalam bejana. Jika 4 liter air ditambah 1 kub bidara. Ini ukuran-ukurannya ya, takaran-takarannya. Mug daun bidara ditambah 5 mug daun pip sebatangan. Jika 4 liter air ditambah. Ini ada air yang dicampur dengan kapur barus. Jika 12 apa batang Ini kapur
ukuran-ukurannya. Kemudian nih, Guys. tadi masker, celana itu buat yang memandikan untuk mencegah ya menghindari bau atau apabila jenazahnya itu memiliki penyakit menular. Menggunakan kain. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Ini langkah-langkahnya. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah. Posisi jenazah harus terletak. Selanjutnya, melepas pakaian jenazah. Jika Sebelum jenazah masih lemas, baju jenazah dimandikan itu harus dicopot dulu pakaiannya ya. Apabila jenazahnya itu sudah kaku, dipotong itunya kain atau pakaian yang menutupi jenazah itu. Satu orang lagi melepas Ini caranya untuk melepaskan, kan ada 4 orang. Iya. Kemudian yang 2 menutupi dan yang 2 Memotong. ya. berikut ini. Nih, Air air yang sudah yang tadi sudah dicampur daun darah dan juga kabel halus untuk memandikan. Memandikan jenazah berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup jenazah dan 2 orang bertugas memandikan jenazah. Yang tadi ya. Memandikan Ini jenazah. cara memandikannya. Kotoran Dibersihkan dulu kotoran-kotorannya. Pertama, membersihkan lubang-lubang di Ya. bagian kepala. Di bagian kepala, Membersihkan kemudian mata. di bagian perut juga, perut bagian bawah. Membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian perlahan. Kemudian, Ketiga, nah membersihkan ketika bagian memandikan kita harus perlahan-lahan karena rasa sakitnya itu juga masih dirasakan oleh jenazah walaupun sudah tidak ada nyawanya. masuk bagian kedua, mengusap tangan kanan Ini jenazah. membutuhkan jenazah setelah tadi kotorannya dihilangkan, kemudian membudukan. Nah habis wudhu ini, Mengusap kepala jenazah. wudhunya seperti biasa kalian wudhu ya, urutannya seperti itu. Kemudian dan yang terakhir itu kita memandikan jenazahnya. Bagian kepala secara Disiram dari kepala. Hitungannya ganjil ya ketika menyiramkan. disembunyi dan dikeramasi. Tubuh jenazah dimiringkan ke kanan. Nah ini dimiringkan untuk menyiram yang sebelah kanan, kemudian gantian yang sebelah kiri. Disiram, kemudian disemprotkan terakhir dengan menggunakan air campur halus. Nah yang terakhir dibilas dengan air yang sudah dicampur dengan Kapur halus, kemudian dihandukkan dengan kain yang Kain kering. yang basah disingkirkan dan diganti dengan Nah setelah kain. itu Setelah semuanya jenazah selesai, jenazah siap siap dikafani. untuk Kafani. Memandikan jenazah. Ini ya untuk yang mengafani jenazah. Ini videonya. Kafani jenazah. Nah ini ya video untuk mengkafani jenazah. Iya. Kemudian setelah mengkafani, lalu ada Mengubur. mengubur. Sebelum mengubur kan ada Oh, iya. yang menyolati jenazah. Ini yang menyolati jenazah. Seperti tadi ya sudah dipraktekkan. Nanti minggu depan ketika membahas tentang takziah dan ziarah kubur, nanti sambil praktek mengenai sholat jenazah. Ini yang video menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah. Hal yang harus dilakukan dalam menguburkan jenazah yaitu menggali lubang lahat. Kembali liang lahatnya. Untuk menguburkan jenazah dikenal ada 2 macam, yakni lahat dan syak. Ini ada 2 macam. Ukuran buat Ini ukuran-ukurannya. Kemudian langsung ya ke
langkah-langkahnya. Selanjutnya, Nah, ini setelah jenazah dimasukkan, jangan lupa tali pengikatnya dilepas, kemudian ditutup papan, dan setelah itu, yang hadir disunahkan ya ini untuk bukan ke dalam kubur. Kemudian menutup dengan tanah. Habis itu, meninggikan kuburan. ya meninggikan untuk mengetahui kalau itu ada kuburan. Dihinakan. Kemudian di atas kuburan. Seperti biasa ya, ada papan atau batu biasanya di situ. Hendaknya setiap muslim yang hadir berdoa setelah Nah, habis itu berdoa. Nah, itu tadi video mengenai cara-cara dalam pengurusan jenazah. Nah, kalian diskusikan sekitar 5 menit. Nanti ibu tanya satu persatu mengenai apa yang kalian dapat dari video tadi. Iya. Udah ya? Oke, ayo silakan yang tadi memandikan dan mengkafani. Coba apa yang kalian dapat? Pertama itu menyiapkan air dan sabun. Ya, kemudian Terus atau daun bidara yaitu tadi. Terus menyiapkan kapur, barus dan air. Terus tutup jenazah dengan kain di bawah tempat tertutup. Terus melepas kain atau pakaian jenazah. Terus siapkan air untuk memandikan. Ya. kemudian yang mengkafani. Yang mengkafani pertama ada alat-alatnya. Alat-alatnya itu kain kafan, terus ada kapas, minyak wangi, cendana, terus ada meteran, perlengkapan jenazah, dan kapur barus. Selanjutnya, ya cara mengkafaninya. Caranya itu memoleskan minyak wangi pada jenazah, menggunakan kapur barus, terus siapkan kain kafan dan talinya, dan pindahkan jenazah ke atas kain kafan, terus beri kapas pada lubang telinga dan hidung. Yang keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah. Yang terakhir, ditali dengan simbol yang bisa dibuka. Selanjutnya yang menyolatkan dan menguburkan. Coba. Menyolatkan jenazah pertama niat, Kemudian habis niat takbir, pertama membaca. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, Ya, yang kedua. terus salat Nabi, terus Yang ketiga dan keempat membaca Al-Quran. Kemudian salam. Kemudian yang menguburkan. Langkah-langkahnya gimana? pertama mengali lubang, kemudian membawa jenazah dan memasukkan ke dalam liang lahat. Terus jenazah diberi bantalan kepada kepala tanah dan didirikan ke arah kiblat. Lalu buka tali pengikatnya. Terus lubang lahat ditutup papan, terus ditutup dengan tanah, terus meninggikan kuburan, terus berdoa. Oke, tadi namanya Mbak siapa? Nggak Mufidah dan Betul ya. oke. Tepuk tangan untuk kalian. Siap-siap buat kalian sudah mengetahui dan sudah bisa mengidentifikasi video yang telah tadi Ibu tampilkan. Iya. Oke, untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini bahwa setiap muslim itu memiliki kewajiban juga ketika muslim yang lain meninggal ya. Tadi ada memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Nah, hukumnya itu semuanya itu fardu Kifayah. Nah, ketika satu orang sudah ada yang mengurusi, maka yang lain kewajibannya itu gugur seperti itu. Oke, untuk minggu depan kalian mempelajari mengenai hikmah dari pengurusan jenazah, kemudian ada ziarah kubur dan juga takziah. Dan nanti kalian akan mendemonstrasikan atau praktek mengenai sholat jenazah seperti yang tadi sudah ditayangkan di video ya. Iya. Oke. Untuk tugas kalian mengerjakan pada rubrik Ayo Berlatih halaman 150. Ya, di situ kalian mengerjakan pilihan ganda dan uraiannya kalian kerjakan.
dibacakan Iya. dan minggu depan Dikumpulkan. dikumpulkan. Oke, itu kurang lebihnya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya. Mari kita tutup pada pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita tutup pada pembelajaran hari ini karena ini pelajaran terakhir. Kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.